Shalom Ibu-Ibu yang dikasih oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita berjumpa untuk kita bersama-sama datang berbakti kepada Tuhan. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita hari ini, masuk dalam puji-pujian kita, penyembahan dan firman Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kepada Allah yang hidup kami bersyukur, Kau berikan kami hari ini waktu untuk datang berbakti kepada Tuhan. Dalam persekutuan kami, Komisi Perempuan Gloria. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dimanapun kami berada saat ini, ibu-ibu yang mengikuti ibadah ini, biarlah Tuhan Yesus Kau memberkati kami semua dan Kau melihat hati kami yang sungguh-sungguh rindu memuji Tuhan. Kau ada bersama kami dimanapun kami berada, memberkati kami, ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita saling mengasihi, karena kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita tidak mengasihi, kita tidak lahir dari Allah. Kita tidak mengenal Allah. Barang siapa mengasihi, ia berasal dari Allah. Karena Allah itu adalah kasih. Mari bersama-sama kita nyatakan kasih-Nya. Katakan
Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan, untuk kita mohon hikmat daripada Tuhan, bisa mengerti, memahami apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Mari kita akan berdoa bersama. Tuhan, ini kami di hadapan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka pikiran kami. Kami siap diajar Tuhan, diingatkan Tuhan, ditegur Tuhan, dididik Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Dan berikan kami kerendahan hati untuk siap melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema perenungan kita hari ini adalah Yesus pelindungku. Dan sebagai dasar perenungan diambil dari Mazmur 91. Namun kita tidak akan membaca keseluruhan ayat ini, Ibu. Saya akan membacakan beberapa bagian saja dan Ibu dapat menyimak Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 91 ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, ayat 2, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kita lompat ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, huruf besar, melekat kepada Tuhan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Huruf besar lagi, Ibu. Dan akan ku perlihatkan kepadanya, kepada orang itu, keselamatan daripada Tuhan. Oke, saudara kasih dalam Tuhan, Ibu terkasih, saya teringat sebuah kutipan kata-kata mutiara yang berbunyi seperti ini. Sebuah payung tidak dapat menghentikan hujan, betul kan? Sebuah payung tidak dapat menghentikan hujan, tetapi payung dapat membuat kita berdiri dengan aman di tengah hujan. Tidak dapat menghentikan hujan, tetapi payung itu dapat membuat kita berdiri dengan aman di tengah hujan. Enggak basah kuyup, karena kita punya payung. Nah saudara, begitu juga dalam kehidupan kita. Pada kenyataannya saudara, ibu-ibu, kita itu tidak dapat menghindar dari yang namanya bahaya, malapetaka, kesulitan, penderitaan yang menimpa kehidupan kita, yang datang dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti, ibu-ibu, jika kita ada bersama dengan Tuhan, ketika kita selalu ada bersama dengan Tuhan, Tuhan yang sangat mengasihi kita itu, maka Tuhan pasti akan menyertai, melindungi kita dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu. Meskipun itu kesulitan. Tadi katakan, ada malapetaka, ada penderitaan, ada kesulitan datang, tapi kita ada bersama dengan Tuhan. Malapetaka itu masih ada, tapi kita ada rasa aman karena ada Tuhan bersama dengan kita. Mari kita ingat kembali beberapa janji Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 katakan demikian. Jangan takut. Kenapa? Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong. Lihat, ada Tuhan bersama dengan kita. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tangan kanan Tuhan yang kuat, yang kokoh, yang membawa kemenangan. Janji Tuhan. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Perhatikan ini. Dan kekuatan. Sebagai apa? Penolong. Dalam apa? Kesesakan. Dan dikatakan dalam ayat ini sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. 2 Samuel 22 ayat 3 sama dengan 4. Allahku itu apa? Gunung batuku, tempat aku berlindung, perisai, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Yosua 1 ayat 9. Janganlah kecut dan tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana? Ya kemanapun engkau pergi, ada Tuhan bersama dengan kita. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibu-ibu terkasih, bicara tentang perlindungan, maka kembali kepada bacaan kita hari ini, kita dapat melihat bahwa pemazmur itu dengan kesungguhan hati mengatakan bahwa perlindungan yang sempurna hanya ditemukan di dalam siapa? Satu pribadi, yaitu Tuhan Allah. Tidak
tidak dapat ditemukan di dalam tempat yang lain-lain, dalam sesama manusia, dalam harta kekayaan dan lain sebagainya, tetapi hanya ditemukan di dalam pribadi Tuhan Allah itu sendiri. Saudara, Mazmur 91 merupakan mazmur yang disusun oleh Musa di dalam perjalanannya dia bersama dengan bangsa Israel di padang gurun. Ketika Musa melihat betapa hebatnya perlindungan Tuhan itu kepada umat Israel, umatnya, maka Musa itu menuliskan Mazmur 91 ini. Sebagai apa? Ungkapan syukur dia, juga pengharapan dia, sukacita dia atas perlindungan yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, pemazmur menghubungkan kata perlindungan bukan dengan sebuah tempat, ya, bukan dihubungkan dengan sebuah tempat yang digambarkan dapat memberikan rasa aman, tetapi pemazmur menghubungkan kata perlindungan itu dengan pribadi Allah itu sendiri. Pribadi Allah yang satu-satunya mampu, sanggup memberikan jaminan bagi umatnya. Kenapa? Karena dialah pemilik kehidupan kita itu. Dia sanggup mengelola hidup kita, sanggup melindungi kita, sanggup memelihara kita. Karena hidup kita punya Dia. Dari ayat firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16, kalau ibu baca semuanya, kita dapat mengetahui bahwa Tuhan itu melindungi kita semua dari dalam hal apa aja, menghadapi segala macam kesulitan dan keadaan yang mengerikan. Digambarkan di sana kita bisa melihat sekilas dalam ayat 3 digambarkan jerat penangkap burung, sudah tertangkap matilah. Saudara, meluputkan dari hal itu. Diluputkan dari hal apa lagi? Penyakit, sakit penyakit, hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Saudara bisa melihat secara detail di dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Ya saudara, ibu terkasih, Tuhan melindungi umatnya dari kuasa jahat, membebaskan mereka dari apa? Ketakutan terhadap berbagai macam hal yang mengerikan itu. Sakit, penyakit, penderitaan, kesulitan kehidupan. Meskipun itu semua masih ada, tetapi ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang menguatkan kita, memampukan kita menjalani hidup kita meskipun sulit, meskipun berat. Saudara, sehingga umat Tuhan bangsa Israel dikatakan pada waktu itu tidak perlu takut, nggak perlu gentar dengan setiap kesulitan yang menghadang. Kenapa? Karena Tuhan itu setia melindungi umatnya dan Dia menjamin hal itu. Dia ada selalu bersama dengan umatnya. Saudaraku, seperti yang menjadi gambaran pemazmur, ya. Saudara, perlindungan Tuhan itu bagaikan perisai, bagaikan pagar tembok yang kokoh untuk menghadapi malapetaka, menghadapi tulah, menghadapi singa, menghadapi ular tedung. Kita bisa baca di ayat yang ke-10. Tuhan melindungi dari semua itu, hal-hal yang tidak menyenangkan itu, mengerikan. Saudara, pertanyaannya, orang seperti apakah yang akan beroleh kemurahan hati Allah itu? Ya, perlindungan Tuhan berdasar kemurahan hati Allah, anugerah daripada Allah. Siapa yang bisa memperoleh kemurahan hati Allah ini? Beroleh kasih dan jaminan perlindungan dari Allah yang Maha Tinggi, pemilik hidup ini. Saudara, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, ayat yang pertama, dan yang hatinya melekat pada Tuhan, ayat 14. Ya saudara, di dalam terjemahan lain, kata duduk dalam lindungan Tuhan yang Maha Tinggi memakai kata secret place, tempat yang tersembunyi, rahasia. Artinya apa? Orang yang mendapat perlindungan Tuhan adalah orang yang punya hubungan khusus pribadi dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, orang-orang yang punya relasi terhubung secara pribadi dengan Tuhan, melekat, nempel erat dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan terus. Caranya gimana? Doa, saudara, ngobrol pribadi dengan Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkannya, dan kita menyelidiki apa sih maunya Tuhan. Tuhan pingin apa aku untuk hidupku? Tuhan pingin apa yang aku lakukan dalam hidupku? Baca firman Tuhan, kita melekat erat, selalu bertindak berdasarkan keinginan Tuhan, menjadi pelaku firman yang setia. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika hati kita melekat kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan selalu berada dekat dengan Tuhan dan tidak ada satupun yang jahat akan merenggut kita dari tangan Tuhan. Kenapa? Karena kita bersandar, kita bergantung kepada Tuhan, pegangan kepada Tuhan. Masalah ada, kesulitan ada, penderitaan ada, tetapi Tuhan akan menguatkan kita. Pegang tangan kita, pegang kehidupan kita. Ketika kita berada dalam ketakutan, maka Tuhan akan menolong kita. Kita berseru kepada Dia, Dia akan melindungi kita, karena Tuhan berjanji kepada kita seperti itu.
Yang kedua, siapa akan mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi dan maha kuasa itu? Siapa saudara? Ayat 15, orang yang berseru kepada Tuhan, yang berseru ketika dalam kesulitan, ketika dalam penderitaan, ketika dalam tekanan, berserunya kepada Tuhan, bukan kepada hal yang lain. Saudara, kesesakan, penderitaan, kemalangan, mungkin saja dengan berbagai macam bentuknya bisa menimpa kehidupan kita. Tetapi saat kita berseru kepada Tuhan, saudara, maka Tuhan akan menolong kita. Dia tidak akan menutup telinganya, nggak menutup matanya, nggak cuek dengan kehidupan kita. Dia akan menolong setiap kita. Saudara, ingat Yusuf? Apa yang terjadi dengan dia? Lihat perjalanan kehidupannya, betapa susahnya dia. Tapi selalu ada Tuhan bersama dengan dia. Dia ingat, meskipun dalam duka cita, dalam kesulitan itu, dalam penderitaan itu, ada di penjara, ada di fitnah dan lain sebagainya, tetapi dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Ingat Daud? Sebelum dia menjadi raja yang besar, dia lari ke sana ke sini, dikejar-kejar oleh musuhnya, bahkan akan kehilangan nyawanya. Tetapi selalu ada penyertaan Tuhan. Sedangkan dalam Tuhan demikian juga dengan kita. Apabila kita berseru kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Dia, maka Dia akan menyertai kita, meluputkan kita dari segala kesulitan itu, segala bahaya itu, menguatkan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ya, Allah itu baik, Tuhan itu baik. Berbahagialah, dikatakan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Dalam kesesakan kita, berlindungnya kepada Tuhan. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti dalam kehidupan kita. Bukan kita berlari kepada orang lain, bukan berlari kepada hal yang lain, tapi kita berlari kepada Tuhan. Berseru, Tuhan tolong. Saudara, kasih tolong Tuhan betapa besar kasih Allah bagi kita, umatnya. Di masa perjanjian lama, Dia lakukan itu, melindungi umatnya. Demikian juga kasihnya bagi kita yang hidup di masa sekarang. Selalu ada kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan buat kita. Allah yang memelihara umatnya selama di padang gurun, saudara, maka Allah yang sama itu juga yang rela memberikan hidupnya bagi kita di kayu salib, saudara, maka Ia juga setia melindungi kita, memelihara kita. Dia memberikan hidupnya mati di kayu salib, tercurah darahnya itu buat kita. Maka selama kehidupan kita, Dia juga memelihara kita. Melekat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Kita tidak sendiri, saudara, bergumul dengan penderitaan kita, dengan kesulitan, dengan tantangan kehidupan kita. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita, Tuhan sungguh memelihara kita. Dan kita juga belajar untuk apa? Meneladani kasih Tuhan itu. Dia sudah menjaga kehidupan kita, Dia sudah memelihara kita, Dia sudah menolong kita, menopang kehidupan kita. Maka kita juga belajar untuk melakukan hal yang sama, saudara, dengan sesama kita. Bukan menjadi pribadi yang cuek. Allah kita bukan Allah yang cuek. Maka kita belajar untuk juga peduli dengan sesama kita. Saudara, satu kali ada seorang anak kecil, namanya Yakub, sebut aja begitu. Umurnya sekitar 8 tahun, saudara. Satu kali dia itu diajak orang tuanya untuk besuk ke rumah sakit untuk apa? Tengok kakeknya, dan kemudian ketika dia diajak besuk itu, dia senang sekali, mau tengok kakek, mau tengok opa. Saudara, si kecil kemudian dia membawa sebuah kartu, satu kartu kecil itu terbuat dari kertas putih yang tebal, dilipat begitu. Nah, di bagian dia lipat jadi 2, di bagian depannya, saudara, di bagian depannya ditulis ya, semoga kakek cepat sembuh. Ditulis, semoga kakek cepat sembuh. Nah, kemudian di dalamnya, di bagian dalamnya ada tulisan, aku akan bersamamu kemanapun engkau pergi. Ada tulisan seperti itu. Ya, tulisan anak umur 8 tahun lah. Nah, saudara, karena Yakub itu tidak tahu, si Yakub ini tidak tahu dia ayatnya di mana. Dia merasa bahwa itu ayat Alkitab, tapi dia tidak tahu alamatnya di mana. Maka dia menambah isinya dengan kata-kata seperti ini, saudara. Tuhan yang bilang. Nah, aku akan bersamamu kemanapun kau pergi. Biasanya kalau di bawah kan ada ayatnya di mana gitu. Tapi saudara, karena dia nggak tahu alamat ayat itu di mana, dia tulis Tuhan yang bilang. Saudara, lihat si kecil Yakub ini belajar menyatakan kasihnya kepada sesamanya, menguatkan kakeknya. Ketika di rumah sakit, mungkin dia merasa sendirian, terbaring, sembuh-sembuh, nggak ada temannya. Nah, saudara, dia berusaha untuk menguatkan kakeknya, meskipun dalam keterbatasan dia. Nah, saudara, demikian juga dengan kita harus belajar bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setia pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Meski masalah itu tetap ada, tapi Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan kita untuk bisa menjalani dan melaluinya. Karena kita ada dalam perlindungan Tuhan, maka kita juga belajar
untuk peduli dengan sesama kita. Tuhan peduli dengan kita belajar untuk peduli dengan sesama kita. Di tengah tantangan hidup kita, bahkan ada yang bilang hidupku pahit. Tapi kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Sepahit-pahitnya kehidupan kita punya Tuhan yang menopang kita. Dan kita juga belajar menguatkan sahabat-sahabat kita yang butuh penguatan, butuh penghiburan. Saudara, firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janji Tuhan sungguh luar biasa buat setiap kita. Mari kita yang mengingat ini dan meneladani kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi penjaga, menjadi sahabat bagi orang-orang sekitar kita. Tuhan Yesus sudah menolong kita. Tuhan Yesus melindungi kita. Allah yang luar biasa menopang kehidupan kita. Maka kita belajar juga untuk menjadi penopang, pelindung bagi sahabat-sahabat sekitar kita. Mohon hikmat daripada Tuhan bagaimana untuk kita bisa menghidupi firman ini di dalam keseharian kita. Ingat saudara, kita tidak sendiri. Dan kita juga rindu sahabat kita tidak merasa sendiri. Yesus melindungi setiap kita. Mari kita berdoa. Kami tahu Bapa bahwa Engkau Allah yang penuh dengan hidup kami. Kami tahu bahwa Engkau ada selalu dalam hidup kami. Tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Seberat apapun kesulitan kehidupan kami, Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur. Terima kasih kami belajar menghidupi firman-Mu ini dalam keseharian kami. Menyadari bahwa Engkau Allah yang hidup dengan kami. Kami punya Allah yang mencintai kami, menopang kami. Dan kami belajar untuk peduli dengan orang sekitar kami. Di tengah segala kesulitan yang kami hadapi, di tengah segala kesulitan yang dihadapi oleh sahabat-sahabat kami. Tolong kami, berikan kami hikmat untuk melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin.山如江河，潮
kerinduan kita kepada Tuhan, mari kita akan berdoa bersama. Hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Siapapun kami, dengan segala keberadaan kami, inilah kami, milik-Mu. Tuhan Yesus, kami tidak bisa berjalan seorang diri dalam menjalani kehidupan kami. Ada kesulitan, ada tantangan yang kami hadapi. Kami menyerahkan Tuhan, kehidupan ibu-ibu, kehidupan kami semua dimanapun kami berada saat ini, pelayanan kami, keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga kami, usaha pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan semua itu kepada kami, menitipkannya semua kepada kami. Dan kami rindu Tuhan, Engkau memberkati semuanya, memberkati keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, masa depan anak-anak kami, pelayanan kami, semuanya. Dan biarlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan berbagai macam kesulitan, tantangan, ekonomi yang sulit, keamanan yang merasa di mana kami seringkali merasa tidak aman, tidak nyaman, ada terancam. Tuhan lindungi kami. Tuhan lindungi kami, Tuhan topang kami. Dan ajarkan kami itu tetap bersandar, bergantung kepadamu, Tuhan Yesus, penolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, di tengah kesulitan kehidupan kami itu, kami tetap sadar bahwa Engkau menolong kami, Engkau menyertai kami, dan biarlah iman kami tetap bertumbuh dan bertumbuh, dan Kau dapati kami setia sampai akhir hidup kami. Kami berdoa untuk kota, daerah, bangsa, dan negara di mana kami Tuhan tempatkan. Tuhan Yesus berkati, berikan damai sejahtera, berkecukupan dalam segala hal bagi kami semua, rakyat Indonesia, bangsa dan negara Indonesia. Tolong kami ada damai sejahtera, kami bisa hidup bersama-sama berdampingan dengan segala macam perbedaan yang ada. Para pemimpin bangsa kami yang Tuhan izinkan duduk dalam pemerintahan, Tuhan berikan kerendahan hati kepada mereka, berikan hikmat kepada mereka untuk bisa mengelola bangsa dan negara ini sedemikian rupa sebaik mungkin seturut dengan rancangan Tuhan. Bukan untuk kemakmuran diri sendiri, bukan untuk kebanggaan diri sendiri, bukan untuk kekayaan diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau juga menilik hari ini ibu-ibu yang dengan segala keberadaannya yang sedang dalam sakit penyakit, Kau jamah, Kau pulihkan, berbagai macam obat perawatan yang diterima boleh menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan, memulihkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan, ada kesembuhan bagi sahabat-sahabat kami yang dalam pergumulan. Kau berikan jalan keluar, penghiburan, kekuatan, yang merasa sedih, berduka cita, oh Tuhan Roh Kudus berikan penghiburan kepada mereka, sehingga anak-anakmu, ibu-ibu ini boleh merasakan bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di tengah segala kehidupan kami, kesulitan yang ada Tuhan, kami rindu sekali lagi Kau dapati kami setia sampai akhir hidup kami, percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami rindu Kau jawab doa kami seturut dengan waktu dan kehendak-Mu yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sukacita, damai sejahtera, pemeliharaan yang sempurna, pemeliharaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.